Sampai deh kita, Pak. Lanjut ceritanya dong, Pak, sambil kita keliling-keliling. Siap. Nah, mumpung di sini, Bapak mau cerita soal serangan umum 1 Maret nih. Sebelumnya, Bapak mau tanya dulu. Kamu tadi dapat ceritanya soal apa saja, Le? Belum banyak sih, Pak. Kemarin sekilas-sekilas saja soalnya. Kayak serangan umum 1 Maret. Dulu TNI berhasil rebut dan ngunci Yogyakarta dari Belanda selama 6 jam. Supaya dunia tahu kalau Indonesia masih ada dan kuat. Nggak seperti omongan Belanda yang suka jelek-jelekin Indonesia di mata dunia waktu itu. Wah, pinter anak Bapak. Lalu apa lagi, Le? Sama 1 Maret sekarang diperingati jadi hari besar nasional, Pak. Ada monumennya juga yang kita datangi ini. Baik, betul sekali. Sekarang Bapak lanjut cerita lebih lengkapnya ya. Waktu itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX sedang berpikir keras bagaimana caranya agar nama Indonesia dan tentara nasionalnya kembali diketahui keberadaannya oleh dunia internasional. Sudah 3 kali TNI menggelar serangan umum ke tangsi-tangsi tentara Belanda di Yogyakarta. Tapi mengapa peristiwa-peristiwa ini tidak kunjung menarik perhatian internasional? Padahal tokoh-tokoh Indonesia di PBB dan luar negeri juga sudah berusaha membuktikan Indonesia masih eksis. Berita 28 Januari 1948, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menerima resolusi Amerika Serikat, Kuba, Norwegia, dan Cina untuk penghentian pertempuran dan mendesak Belanda agar segera memulai perundingan dengan Indonesia guna membicarakan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Akan tetapi, Belanda menolak resolusi tersebut dengan alasan bahwa Indonesia dan tentara nasionalnya sudah tidak lagi ada. Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada cara untuk membalikkan kabar ini dan menunjukkan bahwa negara kita masih ada dan kuat untuk menunjukkan perjuangan kita semua dalam berdaulat. Lalu apa yang dilakukan Sri Sultan, Pak? Setelah mendengar berita dari radio itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX segera menulis surat kepada Jenderal Sudirman yang pada saat itu sudah menjabat sebagai Panglima Besar dan sedang berada dalam perjalanan gerilyanya di luar Yogyakarta. Wow, bagaimana itu suratnya, Pak? Sri Sultan menyampaikan kabar tadi dan keresahannya kepada Sudirman. Kita harus menunjukkan keberadaan Indonesia dan para tentaranya ke mata dunia. Untuk itu, mari kita lakukan sebuah serangan yang akan menyedot perhatian internasional. Serangan itu tidak boleh dilakukan malam hari seperti sebelum-sebelumnya. Karena nanti kabar perlawanan kita ini tidak bakal diterima radio di belahan dunia lain yang berbeda zona waktu. Wah, lalu bagaimana surat itu bisa sampai ke Pak Dirman, Pak? Nah, Sri Sultan menitipkan surat tersebut untuk dibawa seorang kurir. Kurir ini jalan kaki dari Yogyakarta ke Pacitan demi menyampaikan pesan tersebut. Wih, jalan kaki? Terus kapan sampainya, Pak? Sekitar awal Februari 1949, surat tersebut tiba di tangan Sudirman, Le. Satset ya, Pak? Benar, Le. Sudirman pun tak kalah cepat dalam menanggapi. Begitu menerima surat dari sosok yang ia hormati tersebut, ia segera mengirimkan balasannya lewat kurir yang sama, yang tadi membawa surat Sultan. Apa balasan Pak Dirman, Pak? Saya setuju. Mari kita laksanakan rencana brilian ini.